Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara di desa Cikemuning memiliki beban yang berbeda. Bukan hanya kelembapan khas tropis, tetapi sesuatu yang jauh lebih tua, berlumut, dan menghempaskan nostalgia yang asing di dada Arya laki-laki muda itu, baru tiba di penghujung Juli. Berbekal satu ransel, laptop yang mati, dan keinginan samar untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk ibu kota. Kakeknya, Pak Tarno, menyambut dengan tatapan teduh, menyiratkan bahwa kedatangan cucu lelakinya sudah lama diramalkan oleh angin yang berhembus melalui celah rumah kayu jati tua. Rumah itu sendiri adalah monumen bisu bagi waktu. Tiang-tiangnya menjulang tinggi, gelap karena usia dan minyak kayu. Bau akar wangi bercampur tembakau kretek yang dihisap, kakek selalu menyambut setiap langkah kaki. Cikemuning adalah tempat di mana telepon seluler menjadi benda mewah yang tak berguna, di mana orang-orang hidup berdasarkan ritme matahari, dan di mana sungai lebih dihormati daripada hukum tertulis. Kau terlihat kurus, Nak, komentar Pak Tarno. Tangannya yang berserat merangkul bahu cucunya. Berapa lama kota menahan jiwamu? Arya hanya tersenyum tipis. Kota telah mengambil segalanya, pekerjaannya, tabungannya, dan mungkin sedikit kewarasannya. Dia datang bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan mencari jeda sebuah tempat di mana dia bisa menarik napas tanpa mendengar deru klakson. Setelah makan malam yang sederhana namun hangat, dengan lauk ikan sungai yang entah bagaimana terasa manis dan renyah, kakek Tarno membimbing Arya ke beranda. Dari sini, di bawah langit yang bertabur bintang tebal, terdengar suara gemericik air yang konstan seperti bisikan lembut yang tak pernah berhenti. Itu dia, kata kakek, menunjuk ke arah kegelapan di bawah bukit. Sungai Keramat. Arya telah mendengar namanya dalam perjalanan. Dari sopir angkot yang langsung diam setelah menyebutkannya, hingga penjual kopi di warung yang menatapnya penuh arti. Sungai itu terletak di jantung desa. Urat nadinya, sumber kehidupan dan ternyata sumber ketakutan. Sungainya indah, ujar Arya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak lagi percaya pada hantu atau legenda. Indah ya, tapi juga buah stempel Pak Tarno. Suaranya tiba-tiba menjadi keras, seperti kulit pohon yang mengeras. Raut wajah tua itu berubah serius, menghilangkan sisa-sisa kehangatan. Dua dekrit kuno dari sang penjaga Pak Tarno menarik napas panjang. Asap rokoknya melayang membentuk lingkaran yang cepat menghilang di udara dingin. Tatapan matanya lurus, menembus kabut malam dan seolah berbicara langsung kepada sungai. Arya tahu, ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah dekrit, peraturan yang tertanam dalam lumpur dan batu Cikemuning. Ada 3 larangan utama di sini, Arya. 2 bisa kau langgar, dan hanya akan membuat orang desa membencimu. Tapi 1 yang terakhir, itu akan membuat dirimu sendiri yang hilang. Arya menyemak. Dia selalu suka cerita, bahkan jika dia memandang remeh klinik. Pertama, jangan pernah berani menunjuk air sungai dengan jari telunjuk. Itu memanggil amarah mereka yang di dalam. Kedua, jangan pernah bersiul atau bernyanyi lagu modern di tepi sungai setelah maghrib. Itu merusak ketenangan mereka. Dire menada. Malam menjadi sunyi, hanya menyisakan gemericik air yang sekarang terdengar seperti tawa yang licik. Dan yang ketiga, ini yang terpenting. Kau dengar baik-baik, cucuku. Jangan pernah mandi di Sungai Keramat setelah matahari terbenam. Jangan pernah. Pertanyaan muncul di benak Arya. Mengapa mandi? Kenapa bukan memancing atau mengambil air? Hanya mandi. Itu terasa sangat spesifik, sangat personal. Mengapa, Kek? Bukankah air sungai itu dingin dan menyegarkan? Itu pintu gerbang, Nak, bisik kakek.
Suaranya tenggelam menjadi desis. Sungai itu bukan milik kita. Di bawah pusaran yang kau dengar itu, tersembunyi sebuah kerajaan yang tak kasat mata. Mereka, kaum Bunian, adalah pemilik sejati air, dan beringin tua di tepinya. Malam adalah waktu mereka, dan saat kau seorang manusia fana, yang kotor mencelupkan diri ke dalam air mereka, itu adalah undangan. Kau membersihkan dirimu, dan kau memberikan jalan masuk bagi mereka untuk mengambil apa yang mereka inginkan. Kakek Tarno menjelaskan dengan ekspresi yang sangat meyakinkan. Dia menceritakan kisah-kisah lama tentang pemuda yang hilang tanpa jejak, yang pakaiannya ditemukan terlipat rapi di batu, atau tentang pengantin pria yang tiba-tiba menjadi gila, hanya bicara bahasa yang tak dimengerti. Setelah nekat mencuci muka di tengah malam, mereka mencari ikatan, Arya. Mereka mencari pasangan yang abadi. Tubuhmu adalah persembahan bagi mereka yang haus akan darah dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Meskipun logika Arya mencibir, kisah itu meninggalkan bekas dingin yang menjalar di punggungnya. Ada aura kebenaran dalam ketakutan kakeknya, sebuah kebenaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. 3 godaan yang tak terbendung keesokan harinya, dan hari-hari berikutnya, Arya mencoba patuh. Dia menghabiskan siang di sawah, membantu kakek dengan pekerjaan kasar. Panasnya Cikemuning menyengat, membuat keringat membanjiri kausnya. Setiap sore, dia berlari ke sungai sebelum pukul 5, membenamkan kepala, dan menikmati air yang dinginnya menusuk tulang. Sungai Keramat memang luar biasa. Airnya jernih, mengalir di antara beta-beta yang dilapisi lumut beludru. Di satu sisi, berdiri tegak pohon beringin raksasa, akarnya menjuntai hingga menyentuh permukaan air, menciptakan gua-gua kecil yang gelap dan misterius. Tempat itu terasa damai di siang hari, seolah semua cerita horor itu hanyalah bualan tua yang harus dipertahankan. Namun, godaan itu datang setiap kali matahari mulai merosot, mengubah langit menjadi palet jingga, ungu, dan merah. Panas, sisa hari itu selalu terasa paling parah setelah senja. Kaus yang dikenakan terasa lengket, kulitnya terasa gatal. Malam ketiga kedatangannya, hal itu terasa jauh lebih intens. Arya tidak bisa tidur. Udara di kamar terasa sesak, seolah-olah ruangan itu diselimuti kain tebal. Dia bangkit dari kasur, mondar-mandir di lantai kayu yang dingin. Aku hanya butuh air dingin, pikirnya berulang kali, mencoba merasionalisasi hasrat yang membakar. Hanya 5 menit. Kakek sudah tidur. Itu hanya mitos. Dia berdiri di jendela, melihat ke arah hutan. Di sana, di tengah kegelapan yang tak terhindarkan, dia melihat seberkas cahaya bulan perak yang jatuh tepat ke pusaran sungai Keramat, memantul seolah sungai itu adalah cermin bagi langit. Air itu memanggil, bukan dengan suara, tetapi dengan sensasi dingin yang mendesak, janji penghiburan, janji kedamaian dari panas yang tak tertahankan. Ketidakpercayaan Arya beradu sengit dengan kebutuhan fisiknya, menciptakan gelombang ketegangan yang hanya bisa diredakan oleh satu tindakan. Dia mengambil handuk, menyelinap keluar, dan berjalan ke arah gemericik air yang terdengar semakin dekat, semakin menawan, semakin berbisik. Malam itu, Arya memutuskan untuk menukar kewarasannya dengan kesegaran sesaat, tanpa menyadari bahwa dia sedang berjalan menuju takdir yang diukir oleh para bunian. Setelah menahan godaan malam itu, kesehatan Arya memburuk secara drastis. Dia tidak mandi, tetapi dia berdiri terlalu lama di tepi sungai. Tubuhnya terasa berat keesokan harinya, seolah-olah semua cairan di dalamnya telah digantikan oleh lumpur yang dingin. Demam menyerang dengan ganas, membuat pandangan mata kabur, dan keringat dingin membasahi sprei. Bukan hanya fisik yang tersiksa, tidurnya penuh dengan gambaran yang tidak jelas, basah, dan sangat sugestif. Dia melihat dirinya tenggelam dalam air yang hangat dan berbau melati. Sosok-sosok anggun dengan pakaian sutra basah menari mengelilinginya,
Dan di tengahnya, selalu ada satu wajah yang samar, dengan mata seperti kolam yang tak tersentuh cahaya, menatapnya penuh damba. Setiap pagi, dia bangun dengan napas terengah-engah, kelelahan, seolah jiwanya baru saja menyelesaikan perjalanan jauh, melintasi alam bawah sadar. Arya semakin terobsesi dengan Sungai Keramat. Sungai itu bukan lagi sekadar air, melainkan sebuah entitas yang haus, sebuah ruang yang menunggunya kembali. Kakek Tarno tidak perlu diberitahu. Pria tua itu hanya mengamati, tatapannya yang tajam mencatat kantung mata Arya. Cara pemuda itu menjilati bibirnya, seolah haus yang tak terpuaskan, dan tatapan kosongnya saat makan. Kau telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat, nak, kata kakek suatu siang, saat Arya duduk merenung di bangku kayu. Arya menggeluh, menolak tuduhan itu. Aku hanya kelelahan, Kek. Panas. Aku rindu kota. Jangan berbohong pada dirimu. Bau tanah basah melekat padamu. Dan kau selalu mencium aroma bunga yang tidak ada di rumah ini. Pak Tarno mendekat. Suaranya tenang, namun mengandung ancaman halus. Sungai itu adalah gerbang. Saat kau berdiri di sana, jiwamu telah disentuh oleh mereka yang menunggu. Dua nasihat sang penjaga gerbang. Kakek Tarno membawa Arya ke belakang rumah, ke sebuah kebun kecil tempat ia menanam rempah-rempah dan bunga-bunga mistis. Di sana, ia menjelaskan secara detail tentang kaum bunian. Seolah-olah mereka adalah tetangga yang hidup di belakang pagar, bukan makhluk dari dimensi lain. Mereka bukan hantu, Arya. Mereka adalah kaum yang tak terlihat. Mereka memiliki kota, pasar, raja, dan bahkan perasaan yang jauh lebih kuat dan abadi daripada manusia. Masalahnya, waktu mereka tidak sama dengan waktu kita. Kakek menjelaskan, 1 jam di kota bunian bisa berarti 1 hari di dunia manusia, atau bahkan lebih. Ini adalah jebakan yang paling berbahaya. Kehilangan waktu dan kehilangan kesempatan untuk kembali. Gadis-gadis bunian itu memiliki kecantikan yang memabukkan. Mereka datang ke gerbang ketika mereka bosan, atau ketika mereka mencari sesuatu yang hilang dari dunia. Mereka yaitu emosi fana, semangat, dan kehangatan kita. Mereka menyentuhmu dengan desahan mereka, dengan nyanyian mereka, dan mereka mengambil jiwa itu. Lalu kenapa tidak ada yang menebang pohon beringin itu? Kenapa tidak ada yang menutup sungai itu? Tantang Arya, frustrasi dengan cerita yang menakutkan namun tak berdaya. Pak Tarno menggelengkan kepala. Kita tidak menutup gerbang yang sudah dibuka oleh alam. Kita menghormatinya. Pohon beringin itu adalah pasak. Jika kau cabut, seluruh desa akan terseret ke dalam kabut mereka. Kita hidup berdampingan dalam perjanjian yang tak terucap. Kakek memberikan Arya kalung kecil dari akar wangi yang diletakkan di bawah bantal. Ini hanya penghalang sementara. Jika bunian sudah memilihmu, hanya keyakinanmu yang bisa melawannya. Atau kau harus memuaskan panggilannya. Kata kota terakhir itu menusuk Arya. Memuaskan panggilannya artinya menyerah pada godaan untuk kembali ke sungai dan bertemu dengan wajah yang samar itu. 3 desahan yang memanggil nama. Malam itu, setelah seharian melawan demam dan bayangan wanita cantik di benaknya, Arya mencapai batas toleransinya. Kalung akar wangi terasa panas di lehernya. Tidak nyaman, seolah menolak untuk melindungi. Udara di luar, meskipun dingin, terasa membebaskan. Dia berjalan ke tepi Sungai Keramat, kali ini tanpa handuk, hanya mengenakan kaus dan celana pendek. Langkah-langkahnya lambat, berat, seperti seseorang yang berjalan dalam tidur. Dia tidak lagi berusaha untuk melawan. Dia hanya ingin tahu, ingin melihat apa yang menunggunya di bawah bulan yang baru. Dia berhenti di dekat pohon beringin raksasa. Batang pohon itu begitu besar, sehingga 3 pria dewasa tidak akan bisa melingkupinya. Akarnya yang menggantung tampak seperti tirai tebal, menuju kegelapan di bawahnya. Saat Arya berdiri diam, menunggu, suara itu datang. Bukan desahan manusia, bukan suara hewan. Itu adalah campuran melodi dan bisikan yang bergetar
di atas permukaan air. Suara itu terasa dingin dan hangat pada saat yang sama, indah dan menakutkan, seperti ratapan kekasih yang ditinggalkan dan nyanyian sirena yang memanggil. Bunyi itu tidak menggunakan kata-kata, tetapi Arya yakin dia mendengar namanya. Arya disebut dalam frekuensi yang hanya dapat ditangkap oleh jiwanya yang telah terbuka. Suara itu datang dari balik tirai akar beringin. Rasa takut yang nyata akhirnya menyeruak, memecahkan rasionalisasi yang selama ini dia pertahankan. Ini nyata, makhluk itu ada di sana, di balik tirai akar, menunggunya. Tiba-tiba, suara itu berubah dari ratapan memanggil menjadi nyanyian yang merayu, nyanyian tentang keabadian, tentang cinta yang tak pernah berkarat, tentang kota yang terbuat dari kebahagiaan yang tak terhingga. Di tengah nyanyian itu, ada janji yang jelas, hilangnya semua kesengsaraan fana yang dibawa Arya dari kota. Arya merasakan kakinya bergerak tanpa izinnya. Dia mendekati tirai akar. Tangannya terulur ke depan, siap menyingkap kegelapan. Sensasi dingin di kulitnya begitu kuat, seolah ada tangan yang lembut membelai pipinya, menggiringnya lebih dekat ke pusaran air di bawah pohon. Dia melihat ke bawah, air sungai di bawah beringin tidak mengalir. Ia berputar perlahan dalam pusaran yang tampak tak berdasar. Di tengah pusaran itu, dia melihat kilatan cahaya perak, sebuah bayangan yang bergerak naik. Ketertarikan dan ketakutan mencapai puncaknya. Arya tidak bisa mundur. Di depan matanya, tirai akar perlahan menyingkap, dan ia mengambil langkah terakhir, tepat menuju pusaran yang menjanjikan perjumpaan terlarang dengan penghuni kota gaib. Kali ini, tidak ada lagi larangan, hanya hasrat untuk memenuhi panggilan yang telah menguasai jiwanya sejak hari pertama. Langkah terakhir itu bukanlah langkah ke depan, melainkan jatuh ke bawah. Tubuh Arya melompat dari batu tepi sungai dan terhisap ke dalam pusaran air yang semula tampak tenang. Kejutan pertama adalah suhu, bukan dingin yang menusuk tulang seperti yang diharapkan dari air pegunungan di tengah malam, melainkan kehangatan yang mendalam, seperti memeluk bara yang tertutup beludru. Sensasi itu menenangkan, memadamkan demam dan rasa sakit yang menderanya selama berhari-hari. Matanya terbuka di bawah air. Dunia di bawah permukaan air telah berubah sepenuhnya. Lumpur dan kegelapan telah lenyap, digantikan oleh cahaya biru kehijauan yang berkilauan. Seolah ia berenang di dalam permata raksasa. Gelembung-gelembung air di sekitarnya tampak seperti mutiara yang bergerak ke atas. Pusaran itu menariknya, tetapi bukan dengan kekuatan yang menyakitkan. Itu adalah pelukan yang membawanya semakin dalam, melintasi lapisan dimensi. Arya merasa paru-parunya penuh, namun dia tidak panik. Napasnya terhenti, tapi udara di sekitarnya terasa penuh vitalitas. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena antisipasi yang membakar. Kemudian, suara gemericik air berganti menjadi musik. Alunan yang lembut dimainkan oleh instrumen yang terbuat dari kristal dan angin. Musik itu bukan hanya terdengar, terasa, bergetar di tulang dan darahnya, menyelaraskan dirinya dengan denyutan jantung si pemuda. Dua perwujudan di pusaran. Saat tubuh Arya melewati lapisan air yang terasa seperti jeli kental, pusaran itu tiba-tiba melonggar, membebaskannya ke dalam kolam yang tenang, hampir seperti danau. Di sekelilingnya, air itu begitu jernih, hingga terlihat dasar kolam yang bertabur pasir keperakan. Di atas kolam itu, memayungi seluruh area, ada kubah akar beringin yang memancarkan cahaya rembulan, tempat di mana batas antara dunia nyata dan bunian menjadi kabur. Di tengah kolam, di mana cahaya bulan jatuh paling terang, sosok itu berdiri, Rinjani. Arya tidak perlu nama untuk tahu siapa gerangan dia. Gadis itu persis seperti yang muncul dalam mimpi demamnya, namun 1000 kali lebih nyata, lebih mempesona, dan berbahaya. Tinggi badannya tidak menjulang, tetapi proporsinya sempurna, anggun seperti ranting pohon willow yang ditiup angin. Kulitnya putih pucat,
hampir transparan, memancarkan kilau mutiara yang lembut di bawah cahaya. Rambutnya panjang dan hitam, terurai seperti sutra basah, dihiasi jalinan bunga teratai air yang seolah baru dipetik. Pakaiannya bukanlah kain, melainkan kumpulan serat cahaya dan air yang berkilauan, melilit tubuhnya seperti kabut halus yang tak pernah kering. Yang paling memikat adalah matanya, bulat sempurna, dengan iris berwarna hijau giok yang begitu dalam, seperti melihat palung samudra yang tak tersentuh. Mata itu menatap Arya, tidak dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan pengakuan yang mendalam. Seolah gadis bunian itu telah menanti kedatangannya selama berabad-abad. 3 ikatan jiwa dan janji kuno. Rinjani tersenyum. Senyumnya tidak menunjukkan keceriaan, melainkan kesedihan abadi yang diselimuti keindahan. Senyuman itu terasa seperti penyerahan, bukan sambutan. Kau datang, bisiknya. Suaranya seperti tetesan air yang jatuh ke kolam sunyi. Bahasa yang digunakannya terasa kuno, tetapi Arya memahaminya dengan sangat jelas, seolah bahasa itu adalah bahasa pertama yang ia pelajari. Arya mencoba bergerak, mencoba bicara, tetapi kakinya terasa tertanam di pasir perak, dan tenggorokannya tercekat. Hanya satu respons yang bisa keluar dari dirinya, sebuah tarikan jiwa yang kuat menuju sosok tersebut. Keinginan yang selama ini ia rasionalisasikan sebagai panas atau kelelahan, kini diakui. Ini adalah takdirnya. Rinjani perlahan melangkah mendekat, gerakannya tanpa suara di dalam air. Setiap langkahnya menimbulkan riak cahaya, bukan riak air. Saat bunian itu semakin dekat, jantung Arya berdetak seperti genderang perang. Bukan lagi di dada, tetapi di seluruh tubuhnya. Tangan Rinjani yang dingin terulur. Ujung jari jemari yang lentik itu tidak menyentuh kulit, melainkan aura si pemuda. Dan sensasi yang dirasakan Arya adalah ledakan emosi sebuah kilasan memori yang bukan miliknya. Dia melihat keindahan kota bunian yang terbuat dari emas yang diselimuti kabut, merasakan kebosanan abadi penghuninya, dan yang terpenting, merasakan beban kesepian Rinjani. Bunian itu meletakkan telapak tangan di dada Arya, tepat di atas jantung. Kita terikat, Arya. Sejak kau mendengar namaku, sejak kau merasakan airku. Mata giok Rinjani memancarkan kesakitan yang tulus. Kau memanggul takdirku. Ikatan itu terjalin, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan energi murni. Rasa panas membakar di titik sentuhan, dan Arya merasakan inti jiwanya tertarik keluar, bergabung dengan bunian. Itu adalah janji kuno yang diucapkan tanpa perlu perjanjian. Tubuh fana Arya tidak mampu menahan intensitas ikatan tersebut. Pikirannya kosong, ditarik dari dunia nyata, visi kota emas, kesedihan Rinjani, dan musik kristal yang membius. Semua itu terlalu berlebihan. Pandangan mata Arya mulai mengabur. Lampu-lampu di kolam berubah menjadi titik-titik samar. Dia ambruk. Tubuhnya terhuyung. Namun Rinjani menahannya, memeluk kepala pemuda itu ke dadanya yang dingin. Hal terakhir yang Arya rasakan sebelum kegelapan menelan kesadarannya adalah aroma teratai yang memabukkan, basah dan dingin, dan bisikan bunian tepat di telinganya. Tidurlah, kekasih dari dunia fana. Setelah ini, kau adalah milikku. Arya terbangun bukan karena bunyi ayam berkokok atau sinar matahari yang menyengat, melainkan karena perasaan dingin yang aneh. Bukan dingin yang menyenangkan dari malam yang sejuk, melainkan dingin yang mematikan, seperti bongkahan es yang diletakkan di tengah hatinya. Dia membuka mata, dan langit-langit kayu rumah kakek Tarno menyambutnya, berputar perlahan di atas kepala. Pemuda itu terbaring di kasurnya. Kemeja dan celananya telah diganti. Dia kini mengenakan sarung yang longgar. Perasaan demam masih ada, tetapi bercampur dengan euforia aneh, seperti mabuk yang sangat manis. Yang paling aneh adalah ingatan. Seluruh perjumpaan di sungai terasa seperti seutas benang tipis di tengah badai mimpi buruk sulit dipegang.
tetapi jejak emosionalnya sangat nyata. Ada wajah, mata giok, sentuhan dingin di dada, dan bisikan yang menyebutnya milik. Laki-laki muda itu mencoba duduk. Kepalanya berdenyut. Dia melihat ke sekeliling, dan matanya langsung tertuju pada lantai kayu di sisi ranjang. Di lantai kayu yang bersih dan kering itu, ada jejak. Bukan jejak lumpur atau sepatu basah, melainkan jejak tetesan air yang sangat halus. Bergerak dari ambang jendela, melintasi papan kayu, berhenti tepat di samping tempat tidurnya, dan menghilang. Anehnya, jejak air itu tidak meresap ke dalam kayu, melainkan menguap sangat lambat, meninggalkan kilauan yang samar-samar. Arya menanduk, mengendus udara. Ada aroma yang kuat, wangi yang sangat khas, memabukkan, perpaduan antara embun pagi, lumut segar, dan, yang paling dominan, bunga melati air yang tidak tumbuh di sekitar rumah itu. Wangi itu dingin, lembut, dan menegaskan bahwa apa yang dialami semalam bukanlah delusi. Rinjani benar-benar ada di sana. Dua bukti nyata dan obsesi yang mendalam. Rasa panik Arya kini bercampur dengan keinginan obsesif. Dia menyentuh jejak air itu. Jari telunjuknya terasa basah dan airnya terasa hangat. Ini melanggar semua hukum fisika. Air dari luar harusnya sudah lama meresap atau kering di lantai kayu yang panas. Ini bukan mimpi, bisik Arya pada dirinya sendiri. Suaranya serak. Dia membawaku kembali. Dia datang ke sini. Fakta bahwa gadis bunian itu berhasil menembus larangan kakek dan masuk ke kamar tidurnya, yang seharusnya dilindungi oleh akar wangi, mengirimkan gelombang kekaguman dan ketakutan secara bersamaan. Itu menunjukkan kekuatan Rinjani jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Sejak saat itu, kesehatan fisik Arya mulai menurun drastis. Dia tidak makan dengan benar, hanya minum sedikit. Seluruh energi hidupnya seolah dialihkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rinjani. Setiap detik tanpa bunian itu terasa seperti sengatan listrik. Dunianya menjadi dua warna, kelabu dan warna hijau giok yang selalu terbayang di matanya. Laki-laki itu selalu duduk di dekat jendela, menatap ke arah sungai Keramat di bawah. Gemericik air yang dulu hanya suara latar, kini menjadi lagu kebangsaan bagi jiwanya. Obsesinya membuat dia mudah tersinggung dan menarik diri, menolak berinteraksi dengan siapapun. 3 konfirmasi dari sang kakek Pak Tarno, yang sudah membiarkan Arya menderita dalam keheningan selama 2 hari, akhirnya masuk ke kamar. Dia membawa baskom air hangat dan lap kain, tetapi tatapannya tidak menunjukkan kelembutan seorang kakek yang merawat cucu sakit. Itu adalah tatapan seorang wasit yang melihat pemain melanggar aturan dan harus menerima konsekuensinya. Kau telah mandi di sungai, Nak, saat malam. Ini bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang tak terbantahkan. Arya tidak menyangkal. Dia hanya menatap keluar jendela. Dia datang kan? Tanya kakek. Suaranya tenang, tetapi terdengar dentuman baja di dalamnya. Gadis it. Dia meninggalkan jejak air di lantai. Kakek Tarno tidak perlu melihat jejak air itu. Dia hanya perlu mencium aroma melati, air yang memabukkan, dan melihat cara tatapan Arya tenggelam. Kau telah diikat, Arya, kata Pak Tarno, menyeka dahi cucunya dengan lap basah. Ikatan mereka bukanlah ikatan darah, tapi ikatan jiwa. Saat kau jatuh ke pusaran itu, bunian itu telah menanamkan sebagian esensinya ke dalam dirimu dan menarik sebagian esensimu. Dia sekarang memiliki kuncimu. Kakek menjelaskan, ikatan ini akan membuat Arya lambat laun terpisah dari dunia manusia. Pemuda itu akan kehilangan nafsu makan, kehilangan minat pada kehidupan fana, dan hanya akan hidup untuk satu hal, kembali ke sumber air, kembali ke Rinjani. Dia mencintaimu, Nak. Tapi cinta bunian itu mematikan. Cinta mereka abadi, dan jiwa fana kita tidak dirancang untuk menanggung beban keabadian itu. Dia kesepian. Bisik Arya.
Suaranya bergetar karena emosi yang bukan miliknya. Dia butuh bantuan. Pak Tarno menatap mata Arya, melihat refleksi mata hijau giok di sana. Penjaga gerbang itu menghela napas panjang. Kau tidak hanya menjadi kekasihnya, nah. Kau memanggul bebannya. Dan jika dia adalah putri atau raja muda, beban itu adalah takdir yang tak bisa kau tanggung. Kakek Tarno berdiri, keputusasaan di matanya jelas. Dia tahu, pertempuran untuk jiwa Arya baru saja dimulai. Dan kali ini, musuhnya adalah daya tarik yang paling murni dan paling berbahaya, cinta dari alam yang tak seharusnya dicapai. Dia hanya bisa memberikan satu peringatan terakhir. Kau harus melawan obsesi untuk kembali ke air, Arya. Karena jika kau kembali, kau tidak akan pernah kembali lagi. Namun saat Pak Tarno meninggalkan ruangan, Arya tidak mendengar peringatan itu. Pemuda itu hanya merasakan hampa. Dan di dalam kehampaan itu, satu-satunya janji kepenuhan adalah suara tetesan air di bawah pohon beringin raksasa. Arya tahu, cepat atau lambat, dia akan melangkah keluar jendela. Dia harus kembali ke kolam berak itu. Waktu terasa seperti pasir yang licin bagi Arya. Pagi dan siang berlalu tanpa arti. Laki-laki muda itu hidup dalam kabut obsesi. Setiap detik terasa menyakitkan karena terpisah dari Rinjani. Nasihat kakek Tarno, bahkan ancaman keabadian, terasa hambar dibandingkan rasa sakit di dadanya yang kosong. Pada sore hari, saat palet tembaga dan ungu mulai mewarnai langit di balik pohon beringin, kekuatan yang menarik Arya menjadi tak tertahankan. Pemuda itu meninggalkan rumah tanpa suara, menuruni jalan setapak yang kini terasa akrab, seperti lorong memori yang terukir dalam DNA-nya. Kali ini, dia tidak ragu, dia tidak merasa takut. Hanya ada kepastian yang tenang, seolah dia sedang menuju janji yang telah ia buat jauh sebelum ia dilahirkan. Arya berhenti di tepi sungai Keramat, persis di hadapan tirai akar. Air di sekitarnya mengalir normal, tetapi di bawah beringin, pusaran itu menunggu, berdenyut pelan, seperti jantung yang tersembunyi. Dia tidak perlu masuk ke pusaran itu, cukup berdiri di sana, menjadi persembahan bagi bunian yang menunggu. Dua manifestasi di garis batas keheningan hutan pecah, bukan oleh suara, tetapi oleh sensasi. Udara di sekitar Arya menjadi dingin, wangi melati air menyeruak tajam, dan cahaya rembulan meskipun hari masih sore, seolah terkonsentrasi di satu titik, tirai akar. Rinjani muncul. Gadis bunian itu melangkah keluar dari tirai akar, menjejakkan kaki di batu tepi sungai. Ini adalah pertama kalinya bunian itu muncul di luar air, di garis batas antara dua dunia. Dia mengenakan pakaian yang sama sulaman cahaya dan air, tetapi kali ini tampak sedikit lebih nyata, seperti patung kristal yang baru saja dihidupkan. Matanya yang hijau giok terlihat lebih melankolis daripada saat perjumpaan pertama. Sorot bunian itu mengandung kesedihan yang tak terhingga, beban yang sanggup meluluh lantakkan dunia fana. Kau kembali, kata Rinjani. Tidak ada nada kemenangan, hanya kelelahan. Aku tahu kau akan datang. Ikatan kita tidak mengizinkan kau untuk pergi terlalu jauh. Arya hanya bisa menatap kecantikannya, yang kini terlihat jelas di bawah cahaya senja, mencekat napas si pemuda. Apa? Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Arya. Suaranya serak. Rinjani mendekat, mengabaikan pertanyaan itu. Tangan bunian itu terangkat ke wajah Arya, tetapi jarinya berhenti di udara. Ragu-ragu. Kau memberiku kehidupan, Arya, jawab Rinjani. Tapi kau juga adalah kematianku. 3. Mengungkap kutukan kuno. Gadis itu mundur selangkah, menatap pusaran air di bawah pohon, dan kemudian kembali ke wajah laki-laki fana itu. Aku adalah penjaga gerbang, bukan karena pilihan, tapi karena kutukan. Bunian itu memulai. Suaranya kini terdengar seperti angin di terowongan kuno. Kota kami, kota Sagara, adalah kota yang abadi, terbuat dari kebahagiaan yang tak bertepi.
Tetapi keabadian itu datang dengan harga. Kami kehilangan semangat hidup, kami stagnan, rasa sakit, gairah. Perjuangan semua itu tidak ada. Kami hanya ada. Rinjani menjelaskan bahwa dia, sebagai salah satu putri pertama Raja Bunian, ditugaskan untuk menjaga simpul antara dunia mereka dan dunia fana pusaran di bawah pohon beringin. Kutukan ini mengharuskanku untuk menyerap esensi manusia fana yang penuh semangat. Aku harus mengambil bagian dari kepedihan, harapan, dan terutama hasratmu, agar kota Sagara tidak sepenuhnya membusuk dalam kebahagiaan kosongnya. Pemuda itu merasakan sentuhan dingin di hatinya. Itu adalah esensi Rinjani yang ditanamkan, bukan cinta romantis, tetapi kebutuhan eksistensial. Dan sekarang, apa yang akan terjadi? Tanya Arya. Nadanya berubah dari kekaguman menjadi ketakutan yang terdesak. Kau telah memberiku kehangatan, dan kini aku haus akan lebih banyak lagi. Akunya, tatapan hijau gioknya memohon. Tetapi dengan setiap sentuhan yang aku ambil, waktu di duniamu akan semakin cepat berlalu bagiku, dan kau akan kehilangan nyawamu. Rinjani mengungkapkan beban terbesarnya. Kota kami menderita, Arya. Kami sedang sekarat dalam keabadian. Raja telah memerintahkanku untuk membawa manusia yang jiwanya paling terang ke dalam, untuk menyuntikkan semangat fana ke dalam nadi Sagara. Dan laki-laki itu adalah dirimu. Bunian itu tidak hanya ingin Arya sebagai kekasih. Rinjani ingin mengorbankan jiwa si pemuda demi menyelamatkan seluruh kaumnya. Wajahnya yang cantik diselimuti oleh keputusasaan mendalam. Aku harus melakukannya, atau Sagara akan mati, bisik Rinjani. Tapi aku tidak sanggup. Setelah merasakan kehangatanmu, aku tidak bisa menarikmu sepenuhnya ke dalam dinginnya takdir ini. Aku butuh bantuanmu, bukan sebagai korban, tetapi sebagai rekan. Rinjani mengulurkan tangan. Kali ini, tidak untuk mengambil, tetapi untuk menawarkan. Kau terikat pada takdir ini sekarang. Pilih, Arya. Masuk dan mati demi Sagara. Atau bantu aku menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini. Sebelum ikatan kita meluluh lantakan dirimu sepenuhnya, senja telah tenggelam. Malam tiba. Tirai akar kini tertutup di belakang bunian, mengunci dua jiwa yang terikat oleh kutukan kuno di antara dua dunia yang bertentangan. Kata-kata Rinjani diucapkan dengan kesedihan yang nyaris fana, menampar Arya dengan kenyataan yang brutal. Pilihan itu bukan antara hidup dan mati, melainkan antara pengorbanan dan perjuangan mustahil. Pemuda itu menatap tangan bunian yang terulur tangan, yang berkilauan seperti es, meminta kepercayaan tanpa syarat. Bagaimana? Tanya Arya. Suaranya kini teguh, menemukan kembali fokusnya yang hilang. Rasa hampa yang menusuk digantikan oleh tujuan yang mendesak. Bagaimana kita bisa mematahkan kutukan yang sudah ada sejak sebelum desa ini berdiri? Rinjani menarik tangannya perlahan. Gadis itu tidak tersenyum, tetapi ada sedikit kilau harapan di matanya. Kepercayaan Arya yang spontan seolah menyuntikkan energi ke dalam keberadaannya yang dingin. Kutukan ini dilemparkan oleh Raja Bunian pertama, yang takut kotanya akan kehilangan keindahan seiring berjalannya waktu fana. Jelas Rinjani, kutukan itu menuntut korban dari dunia fana, tetapi diikat oleh tiga simpul abadi. Arya mendekot, siap mencatat setiap kata dengan jiwanya. Perasaan takut kini telah luruh, digantikan oleh pemahaman yang mengerikan. Dia adalah kunci, bukan hanya mangsa. 2-3 simpul abadi Rinjani berbalik, menunjuk tiga arah berbeda di hutan yang gelap. Cahaya biru samar memancar dari ujung jarinya, melayang sejenak di udara sebelum menghilang. Simpul pertama adalah keseimbangan waktu. Jelas Rinjani, diikat pada jam pasir yang tersembunyi di bawah air terjun utama kota Sagara. Simpul ini memastikan bahwa waktu kita selalu lebih cepat daripada waktu kalian. Untuk mematahkannya, kita harus membawa sesuatu yang paling abadi dari dunia fana ke sana. Arya Maranok, abadi. Bagi manusia,
Yang abadi hanyalah konsep atau warisan. Simpul kedua adalah gairah yang mengering. Lanjut bunian itu. Tatapannya menyiratkan rasa malu. Ini adalah simpul yang menjaga bunian agar tidak pernah merasakan sakit, tetapi juga mencegah cinta sejati. Simpul ini diikat pada sehelai sutra yang dikeramatkan di kuil kabut dan hanya bisa disentuh oleh darah manusia yang rela ditumpahkan demi orang lain. Darah pengorbanan. Arya merasakan hawa dingin. Konsekuensi dari aliansi ini mulai terasa berat. Dan simpul ketiga yang paling berbahaya adalah jantung Sagara. Rinjani menghela napas panjang. Kabut dingin keluar dari bibirnya. Simpul ini menjaga esensi bunian keindahan kami. Ia diikat pada kristal jiwa raja yang berada di puncak istana. Untuk mematahkannya, kita harus menukarnya dengan sesuatu yang paling fana dan tak ternilai dari dunia manusia. Sesuatu yang telah kau tinggalkan. Sesuatu yang fana dan tak ternilai. Arya langsung memikirkan kota dan kehidupannya yang lalu. Semua yang sudah berusaha dia lupakan. 3 perjanjian dan konsekuensi Rinjani menoleh kembali ke Arya. Mata gioknya kini memancarkan cahaya yang intens, menuntut janji. Aku tidak bisa pergi terlalu jauh dari pusaran ini, kata Rinjani. Jika aku menjauh, aku akan mengering menjadi debu, dan ikatan kita akan menarik jiwamu ke dalam. Kau harus menjadi mata dan kakiku di duniamu. Kau harus membawaku ke sana. Arya, yang berdiri di garis batas, setengah bunian dan setengah manusia, merasakan tarikan kuat di dada. Ini adalah kesempatan untuk tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menyelamatkan gadis yang kecantikannya telah menguasai jiwanya, terlepas dari bahaya yang mengintai. Aku setuju, jawab Arya, tanpa ragu. Apapun yang harus aku bawa, aku akan mencarinya. Tetapi ada 2 syarat, Rinjani. Bunian itu mendengarkan. Miring sedikit, seperti tanaman air yang mengikuti arus. 1. Kau harus memberiku lebih banyak waktu. Jika aku terus menghilang, kakekku akan tahu, dan dia akan mencoba menghentikanku. Dia adalah penjaga gerbang dari sisi manusia, dan dia sangat kuat, tegas Arya. 2. Kau harus menghentikan penarikan jiwamu. Setiap detik aku di sini, aku merasa semakin lemah, semakin terpisah dari duniaku. Rinjani mengangguk perlahan. Cahaya di sekitarnya meredup, dan Arya merasakan tekanan di dadanya sedikit berkurang. Aku akan mengurangi penarikan itu. Tetapi jangan pernah menjauh lebih dari 20 langkah dari air sungai saat senja. Bunian itu memperingatkan. Dan tentang kakekmu, aku tidak bisa menghalanginya. Kakek Tarno adalah penyeimbang di dunia ini. Dia akan menjadi musuh terbesarmu, Arya. Jika dia melihatmu melanggar larangan itu lagi, dia akan mengunci gerbang selamanya. Dan kau akan terjebak di antara 2 dunia, perlahan mengering di sini. Perjanjian itu telah terjalin, bunian dan manusia, cinta dan kutukan, cahaya dan lumpur. Malam telah turun sepenuhnya, menyelimuti mereka di bawah pohon beringin raksasa, mengukuhkan janji untuk mematahkan takdir abadi, atau mati bersama-sama di garis batas. 4 langkah pertama, yang abadi dari dunia fana lalu. Apa yang abadi dari dunia fana, yang harus kita bawa ke simpul waktu? Tanya Arya. Fokus pada tugas pertamanya. Rinjani memejamkan mata gioknya, berkonsentrasi. Sesuatu yang tidak terbuat dari materi, namun tidak pernah mati. Sesuatu yang mengikat waktu, tetapi tidak tunduk padanya. Bunian itu membuka matanya, menatap Arya dengan tatapan yang kini penuh dengan pengetahuan kuno. Bawakan aku melodi yang terukir di batu, bisiknya. Lagu paling tua yang masih dinyanyikan di desamu, yang melodinya tidak pernah berubah selama 1000 tahun. Melodi yang telah menjadi bagian dari batu dan sungai itu sendiri. Itu adalah keabadian fana yang kita butuhkan untuk menyeimbangkan waktu kota Sagara. Arya mengangguk. Melodi yang terukir di batu. Dia tahu lagu-lagu kuno desa itu sering dinyanyikan saat upacara. Tugas Arya sekarang jelas.
mencari melodi tertua sambil menghindari pengawasan kakek Tarno. Perjuangan melawan bunian telah berakhir. Perjuangan untuk menyelamatkan bunian baru saja dimulai. Setelah perjanjian di bawah beringin, Arya merasakan sensasi yang sangat aneh. Rasa hampa yang sebelumnya menggerogoti jiwanya kini terisi sebagian, bukan dengan kedamaian, tetapi dengan urgensi yang membakar. Rinjani menepati janjinya. Penarikan jiwanya berkurang, tetapi tidak hilang. Si pemuda merasakan ikatan tipis, seperti tali sutra yang terentang dari hatinya menuju pusaran air. Konsekuensi dari ikatan itu nyata. Arya tidak bisa menjauh lebih dari radius tertentu dari Sungai Keramat tanpa rasa sakit fisik yang hebat. Tubuhnya mulai bereaksi. Batuk kering yang menjengkelkan, disertai rasa pusing setiap kali langkahnya membawa si laki-laki muda terlalu jauh dari garis batas bunian. Keterbatasan fisik ini menjadi penjara dan sekaligus kompas. Tugas pertama sangat jelas. Mencari melodi yang terukir di batu, lagu yang telah hidup ribuan tahun, yang keberadaannya sama abadi dengan batu di bawah sungai. Pagi itu, Arya bertindak seolah-olah demamnya telah mereda. Senyum yang dipaksakan dan langkah yang ringan adalah topeng sempurna untuk menutupi kegelisahan internal. Laki-laki itu harus bergerak cepat. Waktu bunian bekerja lebih cepat daripada waktu manusia. Dan setiap hari yang terbuang berarti Rinjani semakin menderita menahan diri dari penarikan penuh. Dua pencarian di jantung desa. Pusat informasi di Cikemuning, bukan Google atau perpustakaan, adalah warung kopi milik Mang Ujang. Di sana, para tetua desa berkumpul setiap pagi, menyeruput kopi kental dan bertukar kabar serta legenda. Arya tahu, jika ada yang menyimpan sejarah lisan desa, mereka adalah orang-orangnya. Si pemuda duduk di pojok, memesan kopi termanis yang pernah ia cicipi, meniru gaya santai penduduk setempat. Arya memulai penyelidikan dengan pertanyaan umum. Bertanya tentang upacara lama, tarian kuno, dan alat musik desa. Mang, bapak-bapak, saya sedang menulis sedikit tentang sejarah desa. Musik apa yang paling tua di sini? Tanya Arya dengan nada ingin tahu yang cerdas. Para tetua saling pandang. Jawaban pertama selalu sama. Kecapi kuno, musik pengiring panen. Musik itu indah, tetapi Arya merasa terlalu umum, terlalu fana untuk memecahkan simpul abadi. Bukan yang untuk panen, Mang. Yang paling keramat, yang hanya dimainkan saat gerhana atau ada kejadian luar biasa, desak Arya, mencoba mengarahkan. Mang Dharma, seorang pria tua dengan mata yang sangat cerdas dan rambut putih seperti kapas, tertawa. Kau bicara tentang lagu yang tak bernama, Nak. Lagu yang tidak boleh disebut, hanya dimainkan di dekat pohon beringin raksasa. Dan hanya oleh garis keturunan penjaga gerbang kantung, Arya Mensalos. Garis keturunan penjaga gerbang, itu artinya kakek Tarno. Rasa putus asa mulai menjalari si pemuda. Ia telah berusaha mencari jalan, tetapi semua berakhir pada satu tembok. Kakek Tarno, sang penjaga, memegang kunci keabadian fana itu. 3 pengawasan dari sang penjaga. Sepanjang hari, Arya merasakan sepasang mata mengawasinya. Bukan mata Rinjani, tatapan bunian itu terasa dingin dan mendesak. Ini adalah tatapan yang hangat dan penuh kewaspadaan. Kakek Tarno. Kakek tidak pernah menanyakan hasil pertemuannya dengan Rinjani. Juga tidak menyebutkan jejak air di lantai. Sang penjaga hanya mengamati cara si cucu bergerak, cara Arya memegang sendok, dan terutama cara mata pemuda itu selalu mencari arah Sungai Keramat. Saat senja tiba, dan Arya bersiap untuk menyelinap kembali ke tepi sungai untuk pertemuan berikutnya dengan Rinjani, kakek Tarno memanggil, "Arya, ikutlah kakek. Ada pekerjaan penting yang harus kau selesaikan malam ini," ucap kakek Tarno. Suaranya lembut, namun mutlak. Kakek Tarno memimpin Arya, bukan ke ladang, melainkan ke gudang tua yang jarang digunakan. Gudang itu gelap,
dipenuhi perkakas berdebu dan tumpukan kayu bakar. Di tengah gudang, kakek telah menyiapkan tumpukan besar papan kayu yang sangat keras, menunggu untuk dipoles. Kau harus memoles semua kayu ini, satu persatu, sampai permukaannya licin seperti kaca, perintah kakek. Ini untuk perbaikan rumah tetangga. Kau mulai sekarang, dan tidak berhenti sampai selesai. Ini akan menghangatkan darahmu, menjauhkan dingin yang tidak perlu. Arya tahu, ini bukan tugas biasa. Ini adalah jebakan. Kakek Tarno menempatkan si pemuda dalam pengawasan fisik dan, yang paling penting, menjauhkannya dari sungai selama malam. Ini adalah permainan pikiran. Kakek tahu, Arya terikat pada sungai, dan pekerjaan fisik yang berat akan menguras energinya untuk melawan penarikan Rinjani. 4 kebenaran yang paling tua, Arya tidak bisa membantah. Dia menerima alat-alat pemoles dan mulai bekerja. Debu kayu memenuhi udara, dan keringat mulai membasahi punggungnya. Laki-laki itu bekerja dengan amarah dan frustrasi yang terkendali. Tetapi pikirannya terus berputar pada melodi. Kakek Tarno, penjaga gerbang, adalah satu-satunya yang tahu. Sekitar pukul 9 malam, kakek Tarno masuk membawa kopi dan sepotong singkong rebus. Dia duduk di bangku tua, mengawasi Arya bekerja. Udara gudang sunyi. Hanya terdengar suara gesekan kayu dan napas berat Arya. Kau terlihat sangat bersemangat, nah. Semangat yang kakek tak lihat sejak kau tiba di sini. Komentar kakek Tarno, menghirup kopinya. Semangat ini bukan milikmu. Ini pinjaman dari air. Arya berhenti bekerja, menatap kakek. Tidak ada gunanya berbohong lagi. Kakek tahu kan? Kakek tahu lagu apa yang ku cari. Tantang Arya, tangannya mencengkeram alat pemoles. Kakek Tarno tidak kaget. Kakek tidak pernah menyimpan rahasia dari Sungai Keramat. Arya, kakek juga pernah muda. Kakek tahu tentang janji dan bahayanya. Kakek Tarno meletakkan cangkir kopi. Matanya yang gelap, seperti air sungai yang dalam, menatap lurus ke dalam jiwa Arya. Melodi yang kau cari, itu adalah nyanyian pengikat darah. Kata sang penjaga, pelan namun jelas. Lagu itu adalah bagian dari ritual yang mengikat bunian dan penjaga gerbang. Itu bukan sekadar melodi, nak. Itu adalah mantra yang terukir, yang dipelihara oleh kesetiaan darah di setiap generasi. Kakek Tarno mengakui bahwa lagu itu terkubur jauh di dalam ingatan lisan garis keturunannya, diturunkan melalui mimpi dan ritual bisu. Kau harus membunuhku untuk mendapatkan lagu itu, Arya, karena saat kau menyanyikannya, kau melepaskan simpul, dan melepaskan simpul waktu berarti melepaskan perjanjian lama. Ujar sang kakek dengan keseriusan yang menusuk. Arya menggeleng. Aku tidak akan membunuh kakek. Aku harus menyelamatkan diriku dan Rinjani. Kakek Tarno menghela napas. Dia bangkit dan berjalan menuju sudut yang paling gelap, mengambil sebuah kotak kayu kecil yang diselimuti sarang laba-laba. Membunuh kakek adalah jalan tercepat, tapi ada jalan lain, bisik kakek Tarno, membuka kotak itu. Di dalam kotak terbaring sebuah seruling tua yang terbuat dari bambu hitam. Seruling itu tampak rapuh, tetapi memancarkan aura dingin yang terasa familiar. Ini adalah alat yang digunakan untuk menyeimbangkan lagu itu. Jika bunian meminta terlalu banyak, jelas kakek akan memberimu lagu itu, Arya, bukan untuk bunian, tapi untuk dirimu sendiri. Jika kau ingin mematahkan kutukan, kau harus memahami kutukan itu sepenuhnya. Kakek Tarno memberikan satu petunjuk terakhir. Lagu itu hanya akan terdengar sepenuhnya, hanya akan terukir di jiwamu. Saat kau berada di tempat yang paling dekat dengan waktu bunian dan paling jauh dari matahari, pergi ke goa kembar di atas bukit saat tengah malam. Dengarkan bisikan air yang menetes di sana. Disitulah melodi tertidur. Arya menatap seruling itu, sebuah alat yang kini menjadi kunci keberlangsungan hidupnya. Kakek Tarno telah membuka satu pintu, tetapi dengan harga pengawasan yang lebih ketat. Laki-laki muda itu tahu, perjalanannya ke goa kembar
akan menjadi yang paling berbahaya. Jika dia gagal di sana, Bunian akan mengambilnya, dan kakek Tarno akan mengunci gerbang selamanya. Gudang itu dingin, tetapi dahi Arya basah oleh keringat. Laki-laki muda itu selesai memoles papan kayu terakhir, meninggalkan gudang itu dipenuhi bau harum kayu yang baru diamplas. Jarum jam menunjukkan jam 11:30 malam. Kakek Tarno telah lama tidur, tetapi tidurnya adalah kedok yang tipis. Arya tahu, sang penjaga gerbang dari dunia fana itu hanya menunggu kesempatan untuk menguji tekadnya. Seruling bambu hitam terasa dingin di telapak tangan si pemuda, disembunyikan di balik sarung yang longgar. Benda itu bukan hanya alat musik. Seruling itu adalah warisan darah dan pengkhianatan yang mungkin akan menjadi penyelamatnya. Arya bergerak melintasi rumah. Setiap papan kayu berderit menjadi ancaman. Langkah kakinya diperlambat oleh rasa sakit yang menusuk. Semakin Arya menjauh dari aura Sungai Keramat, semakin kencang tali sutra, ikatan Rinjani menarik. Rasanya seperti jantung si pemuda tersangkut di pusaran air. Batuk kering yang menjengkelkan kembali menyerang, disertai pusing yang membuat pandangan mata kabur. Kakek Tarno benar, Bunian itu tidak main-main. Tujuan Arya adalah Goa Kembar, Gua Kars kecil di puncak bukit. Sekitar 1 kilometer dari tepi sungai radius terlarang. Dua mendaki melawan tarikan saat Arya melangkah keluar dari rumah. Dinginnya malam menyambut, tetapi rasa dingin yang paling mematikan datang dari dalam. Pada langkah ke-10, Arya terhuyung, berpegangan pada tiang rumah. Rasa sakit di dada si pemuda mencapai klimaks. Bunian itu bereaksi terhadap jarak. Seolah-olah Rinjani sendiri sedang menangis kesakitan, dan Arya ikut merasakan penderitaannya. Laki-laki muda itu terus mendaki bukit. Setiap langkah adalah peperangan melawan dirinya sendiri, melawan naluri yang menjerit untuk berbalik dan kembali ke pusaran air yang hangat dan aman. Ini adalah pertama kalinya Arya melawan obsesi secara fisik, bukan hanya mental. Arya akhirnya mencapai punggung bukit. Goa Kembar tampak seperti dua mata hitam yang menatap malam, diselimuti oleh vegetasi rimbun. Kelelawar kecil terbang keluar, menyambutnya. Di sana, di antara batu-batu kapur yang tajam, udara terasa lebih berat, lebih kuno. Goa Kembar adalah tempat yang paling dekat dengan waktu Bunian, dan paling jauh dari matahari. Di dalamnya, kakek Tarno menjanjikan tidur lelap, melodi yang terukir. 3 alunan air yang membisik Arya masuk ke gua yang pertama. Dingin, lembab, dan sunyi senyap. Kelembapan gua itu terasa berbeda dari uap air sungai. Ini adalah kelembapan yang terkunci, yang telah ada sejak awal waktu. Si pemuda duduk di atas batu yang datar. Jantungnya berdebar kencang, sebagian karena mendaki, sebagian karena bahaya yang mengintai. Laki-laki itu mengeluarkan seruling bambu hitam. Begitu kulitnya menyentuh bambu itu, dingin yang mematikan di dada Arya sedikit mereda. Seruling itu terasa seperti penangkal, alat penyeimbang yang dijanjikan kakek Tarno. Tengah malam, waktu yang dijanjikan, Arya mengangkat seruling ke bibirnya. Ia tidak tahu melodi apa yang akan dimainkan. Insting, didorong oleh pengetahuan lisan kakek yang terukir samar di ingatan Bunian, mengambil alih. Si pemuda mulai meniup. Bunyi pertama seruling itu tipis, melengking, seperti ratapan bayi yang ditinggalkan. Namun, seiring Arya terus meniup, melodi itu mulai menemukan jalannya sendiri. Bukan Arya yang meniup, melainkan seruling itu yang memainkan dirinya sendiri melalui napas si pemuda. Bunyi itu bercampur dengan suara yang dicari Arya, bisikan air yang menetes. Di dalam gua, dari atas langit-langit, tetesan air perlahan jatuh ke kolam kecil di bawahnya. Tuk, tuk, tuk. Setiap tetesan adalah ketukan drum bagi melodi seruling Arya. Musik itu mulai bercerita. Itu bukan lagi lagu. Itu adalah rekaman sejarah. 4 nyanyian pengikat darah visi menyerbu pikiran Arya. Bukan mimpi, melainkan memori yang ditransfer. Pemuda itu melihat siluet kakek Tarno
dan kakek buyutnya, dan kakek buyutnya lagi. Semuanya berdiri di bawah pohon beringin raksasa, mengucapkan sumpah yang sama kepada sosok bunian pertama. Sumpah untuk menjaga rahasia, untuk memelihara nyanyian pengikat darah. Melodi itu terdengar, alunan yang sangat mendasar, berulang-ulang, tetapi memiliki kekuatan yang menahan waktu. Setiap nada adalah janji, setiap jeda adalah pengorbanan. Lagu itu adalah ikatan, perjanjian antara penjaga fana dan penghuni alam abadi. Saat melodi mencapai klimaks, sebuah sensasi hangat menjalar dari seruling, masuk melalui bibir Arya, dan mengalir ke seluruh tubuh. Itu adalah esensi lagu itu sendiri. Energi abadi yang mengukir dirinya ke dalam memori otot si pemuda. Ketika nada terakhir meredup, suara tetesan air berhenti sejenak. Keheningan yang tercipta adalah keheningan yang penuh. Arya menarik napas panjang. Melodi itu kini telah menjadi miliknya, terukir dalam setiap serat jiwanya. Fei, kunci, dan konsekuensi baru. Arya menurunkan seruling. Tangannya bergetar. Dia tidak hanya mendapatkan sebuah lagu. Si pemuda telah menerima pengetahuan yang sama dengan garis keturunan kakek Tarno. Melodi itu adalah cetak biru untuk simpul waktu. Laki-laki muda itu tahu, keberhasilannya ini akan menimbulkan riak di kota Sagara. Rinjani kini memiliki alat untuk memecahkan simpul waktu. Tetapi Rinjani juga akan tahu bahwa Arya telah menerima bantuan dari penjaga gerbang. Saat Arya keluar dari goa kembar, melangkah menuruni bukit, tarikan bunian terasa berbeda. Itu bukan lagi tarikan yang menyakitkan, melainkan tarikan yang penuh antisipasi. Tali sutra ikatan itu kini bergetar, merayakan keberhasilannya, sekaligus menyambut bahaya yang lebih besar. Arya harus bergegas kembali ke tepi sungai. Rinjani pasti menunggu. Laki-laki itu harus menyampaikan melodi abadi itu, nyanyian pengikat darah, sebelum fajar menyingsing. Kunci untuk mematahkan simpul waktu kini ada di genggamannya. Kunci untuk simpul kedua, gairah yang mengering, menuntut pertumpahan darah. Arya bergegas menuruni bukit, jantungnya berpacu, bukan lagi karena rasa sakit, tetapi karena tujuan. Laki-laki muda itu mencapai tirai akar saat fajar baru saja menyingsing, mengubah aura biru bunian menjadi cahaya abu-abu keemasan yang rentan. Rinjani sudah menunggu. Gadis bunian itu berdiri di garis batas. Kelelahan tercetak jelas di mata gioknya. Kunci nyanyian pengikat darah yang didapatkan Arya dari kakek Tarno telah membebankan bunian itu. Rinjani harus melawan naluri penarikan bunian yang sudah tertanam kuat. Kau berhasil, bisik Rinjani. Suaranya mengandung rasa terima kasih yang tak terbatas dan kecurigaan yang samar. Melodi itu, aku merasakannya. Melodi itu memecahkan keheningan Sagara. Arya tidak membuang waktu. Si pemuda mengambil seruling bambu hitam, mengangkatnya ke bibir, dan memainkan nyanyian pengikat darah yang kini terukir di jiwanya. Di bawah pohon beringin, suasana berubah menjadi sakral. Melodi itu, yang lahir dari tetesan air gua dan dipertahankan oleh darah manusia, bergetar di udara, menembus pusaran air. Rinjani memejamkan mata, membiarkan alunan itu meresap. Tubuhnya memancarkan cahaya biru yang cemerlang, dan untuk sesaat, Arya melihat struktur waktu di sekitar mereka berguncang. Melodi itu selesai. Sebuah energi dingin, tetapi murni, mengalir dari pusaran air menuju Arya. Simpul waktu telah longgar. Ujar Rinjani, membuka matanya. Sagara masih ada, tetapi waktu kita kini berjalan lebih dekat dengan waktu kalian. Kita memiliki waktu, Arya. Dan waktu itu kita dapatkan berkat kakek Tarno. Aku tahu dia yang memberimu seruling itu. Dia mengkhianati perjanjian bunian. Arya tidak menyangkal, hanya menatap bunian itu dengan teguh. Kakek Tarno percaya pada keseimbangan, bukan pada kutukan. Sekarang, simpul kedua. Gairah yang mengering. Apa yang harus dilakukan? Rinjani mundur ke pusaran air,
di mana batas dimensi terasa paling tipis. Simpul gairah diikat pada sutra kebosanan di kuil kabut, di pusat kota Sagara. Simpul itu harus dimurnikan oleh darah yang rela dikorbankan. Darah yang ditumpahkan bukan untuk hidup, tetapi untuk cinta yang melampaui kematian. Bunian itu menjelaskan, darah itu harus berasal dari manusia fana yang baru saja diikat oleh kutukan. Darah itu harus murni, belum terkontaminasi oleh keabadian bunian, dan harus ditumpahkan di kuil kabut yang diselimuti kabut purba Sagara. Keputusan itu terasa berat, tetapi Arya tidak ragu. Laki-laki itu sudah mempertaruhkan jiwa. Menumpahkan darah fisik tidak ada artinya. 2 perjalanan ke kota Sagara. Perjalanan ke kota Sagara bukanlah sekadar berjalan melintasi air. Rinjani harus membimbing Arya melalui pusaran air yang kini berdenyut sebagai pintu masuk yang stabil. Ikatan kita kuat, tetapi tetap fana. Aku akan menarikmu, tetapi kau harus fokus penuhnya padaku. Jangan lihat ke samping. Jangan biarkan dirimu ditarik oleh ilusi Sagara yang lain. Ilusi itu akan menguras semangatmu. Bunian itu memperingatkan. Rinjani meraih tangan Arya. Sentuhannya dingin, tetapi kini ada kejutan listrik yang halus energi yang menyeimbangkan ikatan. Dengan satu tarikan napas terakhir di udara fana, Arya melangkah ke dalam pusaran air. Kali ini, perjalanan terasa lebih cepat dan lebih intens. Si pemuda tidak melihat air, melainkan sebuah terowongan cahaya hijau yang berputar-putar, disertai bisikan dan tawa yang menggema, mencoba menarik perhatiannya. Arya mengabaikan mereka, hanya berfokus pada genggaman tangan Rinjani yang dingin dan cahaya samar dari mata bunian itu. Saat terowongan itu terbuka, Arya jatuh berlutut di tanah yang kering dan lembut. Udara di kota Sagara terasa seperti kabut sutra yang sangat sejuk, berbau wangi cendana dan melati. 3 kuil kabut dan sutra kebosanan Arya berdiri di jantung kota Sagara. Pemandangan di sekelilingnya membuat nafasnya tertahan. Kota itu adalah mahakarya keabadian. Bangunan-bangunan terbuat dari kristal yang memancarkan cahaya internal, menjulang tinggi ke langit yang selalu diselimuti kabut biru keperakan. Jalanannya terbuat dari emas yang redup, dihiasi temen-temen yang dipenuhi bangga-bungga yang tidak pernah layu. Tidak ada matahari, hanya cahaya abadi yang menyebar. Namun, yang paling mencolok adalah keheningan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada tawa keras, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang bersemangat. Penduduk bunian berjalan perlahan, wajah-wajah cantik tanpa emosi yang jelas, hanya eksistensi yang tenang dan bosan. Rinjani memimpin Arya menuju kuil kabut, sebuah struktur melingkar yang tampak diselimuti kabut tebal dan wangi. Di tengah kuil, tergantung objek yang dicari, sutra kebosanan. Itu adalah sehelai kain sutra tipis, hampir transparan, tetapi memancarkan aura kejenuhan yang dingin. Kain itu terikat pada altar batu yang gelap. Sutra itu adalah inti dari kebekuan emosi kami, bisik Rinjani. Kau harus menumpahkan darah fana, darahmu, di atas sutra itu. Darah itu akan membakar kebekuan dan mengembalikan gairah yang mengering. 4 pengorbanan untuk gairah. Arya tahu apa yang harus dilakukan. Laki-laki itu mengeluarkan pisau lipat kecil yang selalu dibawanya. Genggaman tangan Arya pada gagang pisau terasa aneh. Darahnya sendiri akan menjadi kunci untuk menyelamatkan mereka. Rinjani menatapnya, matanya penuh kesakitan. Kau tidak harus melakukan ini, Arya. Aku bisa mencari cara lain. Tidak ada waktu, Rinjani, jawab Arya. Nadanya mutlak. Kita sudah terikat. Jika kotamu mati karena kebosanan, aku juga akan mati bersamamu. Ini bukan pengorbanan. Ini adalah perjuangan. Arya mengulurkan lengan, meletakkan pergelangan tangan si pemuda di atas altar batu yang dingin. Dengan satu tarikan napas, laki-laki itu mengiris tipis kulitnya. Darah merah pekat, hangat, dan sangat fana
menetes di atas sutra kebosanan. Saat darah Arya menyentuh sutra transparan itu, terjadi ledakan energi yang tenang namun kuat. Sutra itu tidak terbakar. Sutra itu terserap, berubah warna dari putih kusam menjadi merah hidup. Kuil kabut bergetar. Kabut di sekelilingnya mulai menari. Dan untuk pertama kalinya, Arya mendengar suara yang bukan melodi bunian suara, seperti desahan yang dalam, lega, dan penuh emosi dari seluruh kota Sagara. Ikatan Rinjani dan Arya berdenyut, dan si pemuda merasakan gelombang kehangatan yang kuat. Bukan lagi kehangatan demam, melainkan gairah yang bersemangat, sebuah emosi yang telah hilang dari bunian, kini mengalir ke dalam dirinya. Simpul kedua. Terputus, kata Rinjani. Suaranya sedikit bergetar karena emosi yang tidak biasa. Gadis itu menatap luka Arya. Wajahnya yang pucat kini menunjukkan kepedihan tulus. Ancaman Raja Bunian. Namun, momen kemenangan itu berumur pendek. Saat gairah yang mengering kembali ke kota Sagara, ia menarik perhatian. Suara-suara di luar kuil kabut mulai bermunculan. Suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa langkah yang tidak biasa bagi kaum bunian. Seorang sosok muncul di ambang kuil. Dia adalah seorang pria bunian, tetapi tidak seperti Rinjani yang anggun. Sosok ini memancarkan kekuatan yang dingin dan dominan. Mahkota kristalnya memantulkan cahaya abadi. Raja Bunian. Matanya juga berwarna giok, tetapi diwarnai dengan amarah yang mendalam, langsung tertuju pada Arya dan Sutra, yang kini berlumuran darah fana. Rinjani, raung Raja Bunian, suaranya adalah perintah yang menggetarkan kristal. Kau telah mengkhianati kutukan. Kau membawa manusia fana ke dalam Sagara, dan merusak sutra kebosanan. Raja Bunian maju, tatapannya membunuh. Dia tahu, ikatan Rinjani dengan Arya adalah kunci. Tetapi pengorbanan darah fana di kuil kabut adalah pemberontakan yang tak termaafkan. Ini adalah pengkhianatan darah. Kau akan membayar mahal, putri, ancam raja. Dan manusia fana ini, jiwanya akan menjadi milikku sebelum dia menyentuh simpul terakhir. Rinjani mendorong Arya ke belakangnya. Perjuangan untuk simpul abadi yang terakhir, jantung Sagara, akan segera dimulai. Dan kini mereka tidak hanya melawan kutukan kuno, tetapi juga Raja Bunian yang murka. Keheningan kuil kabut terkoyak oleh kemarahan Raja Bunian. Aura sang raja, dingin dan padat seperti es purba, menyapu Arya. Di kuil yang baru saja merasakan gairah dan emosi, kini mengalir ketakutan yang mencekik. Manusia fana, kau berani mencemari sutra yang menahan waktu kami. Gertak Raja Bunian. Mahkota kristalnya, tempat simpul terakhir bertahta, berkilauan mengerikan. Di tengah mahkota itu, sebuah kristal biru gelap berdenyut, memancarkan seluruh energi abadi kota Sagara. Itulah kristal jiwa. Rinjani berdiri teguh di depan Arya. Tubuh rampingnya menjadi perisai. Gadis itu menatap ayahnya tanpa gentar. Kami tidak merusak, ayah. Kami menyelamatkan. Bunian telah lama mati karena kebekuan. Darah fana ini mengembalikan esensi kami. Jangan biarkan kekuasaan membutakan ayah, seru Rinjani. Raja Bunian mengangkat tangannya. Tidak ada kata-kata lagi yang diperlukan. Sebuah energi biru dingin terlepas dari telapak tangan sang raja, berbentuk cambuk air yang mematikan. Cambuk itu mengarah langsung ke jantung Arya. Rinjani menggunakan kekuatannya yang baru bangkit. Gadis Bunian itu menyentakkan tangan, menciptakan dinding pelindung berupa pusaran air kecil. Cambuk air raja menabrak pusaran itu dengan suara mendesis. Benturan itu begitu kuat hingga kristal-kristal di dinding kuil bergetar. Dia adalah kunci untuk memecahkan kutukan ayah, sekaligus kutukan kami. Aku tidak akan membiarkan ayah melukainya, kata Rinjani. Dua ilusi gairah yang membakar. Arya tahu, ini adalah kesempatan satu-satunya. Rinjani tidak bisa menahan kekuatan raja terlalu lama. Laki-laki muda itu harus mencuri kristal jiwa di mahkota sang raja
saat Rinjani mengalihkan perhatian. "Rinjani, sekarang aku siap," teriak Arya. Gadis bunian itu mengangguk, matanya dipenuhi tekad yang menyala. Rinjani mengumpulkan semua gairah, semua emosi, semua cinta dan kesakitan yang baru saja kembali ke Sagara melalui darah Arya, dan mengalirkannya menjadi satu gelombang ilusi yang kuat. "Lihatlah dirimu, Ayah. Lihatlah apa yang telah Ayah korbankan." Rinjani melepaskan ilusi bunian terbesarnya. Ilusi itu bukan visual belaka, tetapi serangan mental yang memicu emosi. Di hadapan Raja Bunian, muncul ilusi Rinjani muda, menangis dan memohon. Disusul ilusi Ratu Bunian, Ibu Rinjani, yang wajahnya penuh kesedihan saat terikat pada kutukan abadi. Bunian itu memaksakan sang raja untuk merasakan kembali semua penderitaan yang telah lama ia bekukan di bawah sutra kebosanan. Raja Bunian terhuyung. Ekspresi dingin di wajahnya retak, digantikan oleh kerutan rasa sakit, penyesalan, dan kemarahan yang saling bertabrakan. Energi yang semula ia fokuskan untuk menyerang Arya, kini terpecah, terdistorsi oleh badai emosi yang ditarik Rinjani dari alam bawah sadarnya sendiri. 3 penarikan kristal inilah momennya. Seluruh kuil kabut menjadi pusaran kekacauan emosional. Arya berlari. Si pemuda bukan petarung. Kelincahan fana adalah satu-satunya keunggulannya di antara keabadian bunian. Laki-laki itu melompat melewati reruntuhan kecil yang diciptakan benturan cambuk air tadi, bergerak cepat ke arah Raja Bunian yang sedang bergumul dengan ilusi batinnya. Saat Arya mendekat, sang raja melihatnya. Mata sang raja, meskipun dipenuhi rasa sakit, memancarkan kilatan peringatan. "Kau tidak akan menyentuhnya," raung Raja Bunian. Raja Bunian mencoba membekukan Arya dengan energi dingin. Tetapi Rinjani, meskipun sedang mengerahkan semua kekuatan untuk ilusi, berhasil menciptakan pusaran udara panas di sekitar tubuh Arya. Melawan pembekuan itu, Arya melompat ke altar batu yang baru saja ia cemarkan dengan darahnya. Dari posisi itu, si pemuda mendapatkan pijakan yang lebih tinggi, mengulurkan tangan secepat kilat ke mahkota kristal raja. Kristal jiwa, simpul terakhir, terasa dingin, murni, dan berdenyut di bawah sentuhan Arya. Rasa dingin itu bukan hanya fisik, itu adalah esensi jutaan jiwa bunian yang terperangkap dalam waktu. Arya menariknya. Kristal itu terlepas dari mahkota sang raja. Begitu kristal jiwa terlepas, aura Raja Bunian langsung meredup secara drastis, dan ilusi yang diciptakan Rinjani menghilang. 4 pengorbanan sang putri keheningan kembali ke kuil. Kali ini hening yang mematikan. Raja Bunian berdiri di sana, mahkotanya kosong. Matanya menatap Arya, bukan lagi dengan kemarahan, tetapi dengan keputusasaan yang dingin. Kau telah merenggut jiwa Sagara," bisik Raja Bunian. Saat sang raja pulih dari syok, Arya tahu waktu telah habis. Tanpa kristal jiwa, Raja Bunian akan menggunakan kekuatan fisiknya yang tersisa untuk menghancurkan mereka. Rinjani mendekat, menatap Arya dengan tatapan yang penuh cinta yang baru ia rasakan, dan kepedihan perpisahan abadi. Gadis itu menyentuh luka iris di pergelangan tangan Arya, dan energi kristal itu mengalir masuk. "Simpul terakhir ada padamu, Arya," bisik Rinjani. Suaranya kini tenang, penuh kepastian. Bahwa ini kembali ke dunia fana. Itu harus dimurnikan di tempat yang paling suci dari darah bunian dan fana. Rinjani menggunakan sentuhan terakhir itu untuk menciptakan pusaran air murni di udara, pintu keluar dimensi yang instan. "Pergi, sekarang," perintah Rinjani, sambil mendorong Arya dengan seluruh sisa tenaganya ke dalam pusaran. Raja Bunian bangkit, menggerakkan tangannya untuk membekukan pusaran itu. Rinjani tidak memberinya waktu. Gadis itu berdiri di antara raja dan pusaran air, memancarkan cahaya giok yang memohon, menerima kekuatan beku raja secara langsung. Tubuh Rinjani mulai diselimuti lapisan es tipis yang menyebar dengan cepat. "Aku mencintaimu, Ayah,"
Tapi aku memilih kehidupan baru, kata Rinjani. Sebelum pembekuan itu sempurna, Arya terlempar melalui terowongan cahaya. Dalam sepersekian detik sebelum portal menutup, si pemuda melihat Rinjani berdiri membeku. Air mata beku di pipinya, dan Raja Bunian menatap putrinya dengan ekspresi kehilangan yang mengerikan. Terlempar ke dalam kegelapan, Arya jatuh dengan keras di atas lumpur basah. Kepalanya pusing, tubuhnya sakit, dan di genggamannya, kristal jiwa terasa sangat berat. Laki-laki muda itu kembali ke dunia fana, di bawah tirai akar, tetapi sendirian. Pusaran air telah menutup di belakangnya. Tidak ada Rinjani. Tidak ada lagi tangan dingin yang memegang, hanya keheningan. Ikatan bunian itu kini terasa berbeda. Itu bukan lagi tali sutra yang menarik, melainkan sebuah denyutan kosong, ruang hampa di jantung yang telah diisi, lalu tiba-tiba dikosongkan. Rinjani mengorbankan dirinya agar Arya dapat lolos. Arya tahu misinya belum selesai. Kristal jiwa adalah simpul abadi terakhir. Simpul itu harus dimurnikan untuk membebaskan Rinjani dan kota Sagara. Laki-laki itu harus mencari tempat suci, yang dimaksud Rinjani tempat yang paling murni dari darah bunian dan fana. Laki-laki itu melihat ke sekeliling. Fajar telah sepenuhnya menyingsing. Arya berada di tepi sungai, lumpur menempel di pakaiannya. Di kejauhan, pintu rumah kakek Tarno terbuka. Sang penjaga gerbang melihat si pemuda terkapar, kristal jiwa dalam genggaman. Ekspresi kakek tidak terkejut, hanya sedih. Arya harus menyelesaikan tugas terakhir. Dan si pemuda tahu, kakek Tarno adalah satu-satunya yang tersisa yang dapat membimbing. Arya merangkak menjauh dari lumpur basah, tersengal. Napasnya terpotong-potong, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi karena gambar terakhir yang tertanam di retinanya. Rinjani yang membeku, pengorbanan yang disaksikan sang Raja Bunian, rasa sakit karena kehampaan kembali menyerang. 10 kali lebih buruk. Ikatan mereka terputus secara fisik, tetapi jiwa Arya masih menanggung janji yang berat. Di genggaman si pemuda, kristal jiwa terasa seperti bongkahan es seberat bumi. Kristal itu memancarkan cahaya biru redup yang tidak disengaja, sebuah denyutan lambat yang menandakan jutaan jiwa bunian berada di ambang kehancuran total. Arya tidak melihat kembalinya kakek Tarno, tetapi si pemuda merasakan kehadiran sang kakek. Kakek Tarno berlutut di sampingnya, mengambil sehelai kain untuk membersihkan darah kering di pergelangan tangan Arya. Kakek tahu kau akan berhasil, dan kakek tahu harga yang kau bayar. Bisik kakek Tarno, suaranya mengandung kesedihan yang tak terkatakan. Arya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Si pemuda hanya bisa mengangkat kristal jiwa ke arah kakek. Rinjani bilang, tempat paling suci, darah bunian dan fana yang murni. Gumam Arya, suaranya serak. Di mana kek? Di mana tempat yang memenuhi syarat itu? Kakek Tarno menatap kristal itu, dan matanya dipenuhi kerutan rasa sakit yang Arya tidak pernah lihat sebelumnya. Sang penjaga gerbang tidak melihat kekuasaan atau kehancuran. Kakek melihat sejarah keluarganya. 2 pengakuan di bawah cahaya pagi, mereka kembali ke rumah kakek Tarno. Si kakek menyalakan api di tungku. Bau kayu bakar dan kopi kental adalah pengingat yang kuat akan dunia fana. Kontras tajam dengan aroma cendana yang masih melekat di pakaian Arya dari Sagara. Setelah keheningan yang panjang, kakek Tarno akhirnya berbicara. Suaranya sangat pelan, hampir menjadi rahasia yang hanya boleh didengar oleh kayu bakar yang berderak. Kau mencari tempat paling suci, nak. Tempat yang tidak hanya suci bagi bunian, tetapi juga suci bagi manusia. Tempat yang memiliki ikatan jiwa yang abadi. Kakek Tarno memulai. Air sungai keramat, air itu dikutuk. Darah yang kau tumpahkan di kuil kabut hanyalah pembuka. Untuk memurnikan kristal jiwa, kau butuh air yang mengandung kesedihan paling murni. Air mata yang membasahi tanah, bercampur dengan air bunian yang merembes ke dunia fana. Kakek Tarno berhenti sejenak,
menatap tatapan mata Arya yang menuntut. Tempat itu adalah mata air ibu. Arya terperangah. Ibunya, sosok yang selalu menjadi bayangan sedih dalam hidupnya. Subjek yang tidak pernah dibahas kakek Tarno, ibumu. Bukan Bunian, nak, tapi dia adalah sosok fana yang memiliki ikatan terdalam dengan Sagara. Kakek Tarno menjelaskan, matanya redup. Ibu Arya, sebelum memutuskan untuk pergi dan tidak pernah kembali, sering menangis di sebuah mata air tersembunyi, jauh di balik desa. Tempat air Bunian merembes masuk tanpa disadari siapapun. Air mata ibunya adalah kesedihan murni yang tidak ternoda oleh kutukan Bunian. Kesedihan seorang manusia yang mencintai Bunian dan harus memilih perpisahan. Di sanalah ibumu mengucapkan perpisahan kepada kakek. Di sanalah air mata fana yang paling suci membasahi batu purba. Kristal jiwa, simpul terakhir yang mengikat Sagara pada kebekuan, harus dicelupkan ke dalam mata air ibu. Hanya kesedihan murni yang bisa menetralkan kutukan abadi. 3 jejak yang terlupakan kakek Tarno membawa Arya ke tempat yang tersembunyi itu. Perjalanan itu melewati hutan yang lebih lebat dan gelap daripada jalan menuju Goa Kembar. Sebuah jalur yang hanya dikenal oleh kakek dan ibunya. Mereka tiba di sebuah cekungan kecil yang tertutup semak belukar dan lumut tebal. Di tengah cekungan itu, ada sebuah mata air kecil yang hampir tidak terlihat, dikelilingi oleh beta-beta hitam yang dingin. Airnya jernih, mengalir sangat lambat, dan memancarkan aura melankolis yang sangat kuat. Saat Arya mendekat, si pemuda merasakan sentuhan yang akrab, namun jauh. Mata air itu memanggil, bukan dengan paksaan Bunian, melainkan dengan kelembutan seorang ibu yang hilang. Ibumu menangis di sini. Dia tahu, ikatan dengan Bunian tidak akan pernah membawa kebahagiaan seutuhnya bagi seorang fana. Air mata itu adalah harga dari pengorbanan yang sesungguhnya. Melepaskan cinta demi kehidupan, tutur kakek Tarno. Kakek Tarno menoleh, matanya penuh harap. Kau harus menyelesaikan ritual pemurnian ini, Arya. Kau harus berikan kristal jiwa, kesempatan untuk dibersihkan oleh cinta dan kesedihan yang paling murni di dunia fana. 4 ritual pemurnian. Ritual itu harus dilakukan saat matahari mencapai titik tertinggi tengah hari. Ini adalah satu-satunya waktu ketika cahaya fana dan air yang merembes dari Bunian mencapai keseimbangan sempurna. Arya menunggu, memegang kristal jiwa di atas mata air. Saat jam menunjukkan pukul 12 siang, sinar matahari menembus kanopi hutan yang tebal, menciptakan seberkas cahaya keemasan yang tepat jatuh di atas mata air ibu. Kakek Tarno mulai membacakan mantra kuno, sebuah variasi dari nyanyian pengikat darah yang disesuaikan untuk pelepasan, bukan ikatan. Suara sang kakek bergetar, tetapi tegas. Arya mencelupkan kristal jiwa ke dalam air. Saat kristal itu menyentuh air, terjadi reaksi yang dahsyat. Air di mata air tidak mendidih, tetapi membeku, berubah menjadi pusaran es dingin yang memancarkan cahaya giok yang menyilaukan. Dari dalam kristal muncul jutaan bayangan samar. Wajah-wajah Bunian jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kebekuan waktu. Semuanya diselimuti rasa sakit dan keputusasaan. Namun, air mata Ibu Arya yang terukir di dalam mata air itu mulai bereaksi. Air itu memancarkan kehangatan emosi murni, mengalir ke dalam kristal, melawan kebekuan abadi. Kristal jiwa mulai bergetar hebat. Bayangan Bunian itu tidak lagi meratap kesakitan. Mereka terkejut, seperti jiwa yang baru bangun dari tidur panjang. Kembalinya sang raja saat proses pemurnian mencapai puncaknya. Bayunggen tiba-tiba menghilang. Kristal jiwa bersinar dengan warna emus putih yang memukau. Kutukan abadi telah terangkat dari Sagara. Kota Bunian itu telah dibebaskan dari kebekuan waktu. Namun, ritual itu juga menciptakan portal. Sama seperti Arya kembali melalui pusaran air,
Sebuah retakan muncul di udara di atas mata air, memancarkan aura dingin yang mengancam. Raja Bunian, yang kini telah kehilangan sebagian besar kekuatannya karena kristal jiwa tidak lagi ada di mahkotanya, muncul di dunia fana. Wajahnya dipenuhi amarah yang membara. Sang raja datang untuk mengambil kembali kristal jiwa yang dimurnikan itu, atau menghancurkannya. Manusia fana, kau telah merenggut keabadian kami, raung Raja Bunian. Raja Bunian mengangkat tangannya, mencoba membekukan Arya dan kakek Tarno dengan energi es terakhirnya. Pertarungan terakhir telah dimulai di tempat paling suci di dunia fana. Arya harus melindungi kristal jiwa yang kini telah dimurnikan dengan seluruh kekuatannya. Udara di sekitar mata air ibu tiba-tiba mendidih, bukan karena panas, tetapi karena gesekan dimensi. Raja Bunian berdiri di depan Arya. Wajahnya diwarnai campuran antara kemarahan murni dan rasa sakit yang mendalam karena kehampaan mahkotanya. Retakan portal di udara menutup, menjebak sang raja di dunia fana. Kau mengkhianati kutukan yang menjaga keabadian kami, raung Raja Bunian. Suaranya, meskipun tereduksi di dimensi manusia, masih memiliki kekuatan untuk mengguncang Dondon di pohon beringin terdekat. Kakek Tarno berdiri tegak di samping Arya. Si kakek tidak menunjukkan rasa takut, meskipun melawan entitas abadi tanpa kristal jiwa. Dalam genggaman kakek Tarno, seruling bambu hitam itu tidak lagi menjadi alat musik, melainkan tongkat penyeimbang. Kutukanmu hanyalah penjara waktu, Yang Mulia, balas kakek Tarno. Suaranya tenang. Kami, para penjaga fana, memilih kehidupan sejati, bukan kebekuan yang kau sebut keabadian. Raja Bunian mengangkat tangannya yang pucat. Esensi terakhir dari kekuatan pembeku yang tersisa di tubuhnya terkumpul, membentuk bola kristal es yang berdenyut di telapak tangan. Bola itu dingin dan mematikan, mengarah ke Arya. Dua pertahanan fana, serahkan kristal jiwa yang tercemar itu, atau aku akan mengakhiri garis keturunanmu. Penjaga, kakek Tarno bertindak. Seruling bambu itu diangkat, dan si kakek meniupkan satu nada cepat dari nyanyian pengikat darah. Nada itu adalah pertahanan, sebuah dinding getaran akustik yang kuat, melawan serangan es Raja Bunian. Saat bola es dan nada akustik bertabrakan, terjadi ledakan. Bukan ledakan yang memekakan telinga, melainkan gelombang kejut dingin dan panas yang menyebar. Pepohonan di sekitar mata air ibu diselimuti embun beku sesaat, dan tanah bergetar. Arya, yang bersembunyi di balik batu purba, mencengkeram kristal jiwa yang dimurnikan itu. Kristal itu kini bersinar dengan cahaya emas yang lembut, memancarkan energi kehangatan dan kehidupan. Energi ini adalah penangkal racun Bunian yang beku. Kau tidak memiliki kekuatan penuh lagi, Yang Mulia, teriak Arya, mengarahkan kristal jiwa ke Raja Bunian. Cahaya keemasan dari kristal itu membakar kulit Raja Bunian, menyebabkan sang raja meringis. Raja Bunian, yang terbiasa dengan kebekuan dan keabadian, tidak tahan terhadap energi murni kehidupan fana yang baru dimurnikan. 3 pengorbanan sang penjaga Raja Bunian. Dalam kemarahannya, yang didorong oleh keputusasaan, mengalihkan serangannya kepada kakek Tarno. Raja tahu, si kakek adalah satu-satunya entitas yang berdiri di antara sang raja dan kristal jiwa. Kau adalah pengkhianat terburuk. Kau menjual Bunianmu demi darah manusia. Raja Bunian melepaskan sisa kekuatan beku ke arah kakek Tarno. Serangan itu jauh lebih kuat daripada yang pertama. Itu adalah serangan yang ditujukan untuk menghancurkan, bukan membekukan. Kakek Tarno tahu pertahanan akustik tidak akan cukup. Sang penjaga gerbang memejamkan mata, memeluk seruling bambu itu ke dadanya, dan mengucapkan sumpah terakhirnya. Kutukan ini berakhir di sini. Yang Mulia, keseimbangan akan dipulihkan. Kakek Tarno menggunakan dirinya sendiri sebagai perisai.
menerima gelombang energi beku Raja Bunian secara langsung. Tubuh kakek Tarno, tubuh fana yang tua, langsung diselimuti es, membeku menjadi patung di tempat itu juga, menghalangi serangan mencapai Arya. Melihat kakeknya membeku demi melindunginya, amarah dan kesedihan Arya meledak. Ikatan keluarga, ikatan darah, kini terasa lebih kuat daripada ikatan Bunian yang pernah si pemuda rasakan. 4 pelepasan sejati. Kematian kakek Tarno, pengorbanan kakek yang sesungguhnya di tempat yang pernah menjadi saksi air mata murni, melepaskan energi terakhir yang dibutuhkan ritual. Arya bangkit, kristal jiwa di tangannya. Si pemuda merasakan energi ibunya, kesedihan kakek Tarno, dan gairah Rinjani. Semuanya terpadu dalam kristal jiwa yang memancarkan cahaya terkuat. Ini bukan keabadian yang mulia. Ini kehidupan, teriak Arya, melempar kristal jiwa yang dimurnikan itu ke atas. Kristal itu melayang di udara, memancarkan gelombang cahaya emos putia yang masif. Gelombang itu menyebar, tidak hanya di mata air ibu, tetapi melalui portal yang tercipta. Gelombang itu menyerang kota Sagara. Raja Bunian yang sudah lemah tersapu oleh gelombang cahaya itu. Sang raja menjerit kesakitan, bukan rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit karena kehangatan dan emosi yang meluap. Tubuh sang raja mulai bergetar, lapisan es di tubuhnya pecah, dan sang raja jatuh berlutut. Di tengah cahaya keemasan itu, Raja Bunian tidak lagi terlihat marah atau dingin. Sang raja terlihat takut dan bingung, seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk 1000 tahun. Kembalinya sang putri saat kristal jiwa mencapai puncaknya di udara. Kristal itu pecah, tidak hancur, tetapi melepaskan semua jiwa yang terperangkap di dalamnya. Jutaan titik cahaya berkilauan di udara, kembali ke kota Sagara. Di saat yang sama, sosok Rinjani muncul kembali di hadapan Arya. Di samping patung beku kakek Tarno, gadis Bunian itu tidak lagi membeku. Lapisan es di tubuhnya telah pecah. Rinjani mengenakan gaun putih sederhana dan memancarkan cahaya yang jauh lebih lembut, lebih manusiawi. Rinjani memegang kristal jiwa yang kini telah terbagi menjadi 1000 pecahan kecil. Kutukan telah terangkat, Arya, bisik Rinjani. Matanya kini berwarna coklat hangat, bukan giok yang dingin. Sagara tidak akan abadi lagi. Kota itu akan hidup, akan menua, akan mati, tetapi akan merasakan gairah dan kebahagiaan. Rinjani menatap patung kakek Tarno. Air mata hangat mengalir di pipinya, air mata Bunian yang kini bisa merasakan kesedihan fana. Pengorbanan kakek Tarno adalah penyeimbang terakhir. Kakek Tarno telah mematahkan rantai simpul waktu selamanya. Kota Sagara bebas. Arya mendekat, menyentuh pipi Rinjani. Ikatan di antara mereka terasa berbeda. Tidak lagi sebagai kutukan penarikan jiwa, melainkan sebagai pilihan. Sebuah janji yang disengaja. Di mata air ibu, keheningan yang tersisa terasa lebih berat daripada gema pertempuran. Patung beku kakek Tarno berdiri sebagai monumen keheningan. Di kakinya, Raja Bunian terbaring dalam posisi berlutut. Tubuh sang raja masih bergetar dari kejutan emosional yang dialami. Rinjani melepaskan 1000 pecahan kristal jiwa, membiarkan butiran cahaya itu melayang dan menghilang ke udara, kembali ke Sagara sebagai esensi kehidupan yang baru. Sagara kini bebas, tidak lagi terikat pada keabadian yang dingin. Gadis Bunian itu menghadap Arya. Tidak ada lagi keterpaksaan Bunian di matanya. Hanya pilihan seorang wanita. Kutukan telah terangkat dari Sagara, Arya. Tapi kutukan yang mengikat kita kini telah menjadi pilihan. Bisik Rinjani. Suaranya dipenuhi janji dan ketidakpastian. Arya tidak perlu berkata-kata. Laki-laki muda itu mendekat, menyentuh pipi Rinjani. Keduanya telah melalui dimensi, pengorbanan darah, dan kematian untuk mencapai titik ini. Ikatan mereka adalah benang yang ditenun dari rasa sakit, kepercayaan, dan cinta yang tulus. Dua pengampunan sang raja-raja Bunian
perlahan bangkit. Matanya kini tidak lagi biru es, tetapi abu-abu berkabut, mencerminkan kebingungan dan kelelahan ribuan tahun. Sang raja memandang patung kakek Tarno, bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Penjaga gerbang tahu harga keabadian yang sesungguhnya, kata Raja Bunian. Suaranya rendah dan penuh kesadaran. Dia memilih akhir yang hidup daripada permulaan yang mati. Pengorbanannya telah mematahkan keangkuhan Bunian. Raja Bunian menoleh kepada Rinjani. Sang raja melihat Rinjani sebagai putrinya, bukan sebagai penjaga gerbang yang terikat. Kau bebas, putriku. Bebas memilih fana atau abadi yang kini rapuh. Sagara kini akan menua, akan layu, tetapi akan merasakan kegembiraan di setiap detik yang berharga. Terima kasih atas darah yang kau bawa. Raja Bunian mengarahkan pandangan sang raja pada Arya. Manusia fana, kau telah melakukan lebih dari sekadar mencintai. Kau telah mengajarkan kami arti dari waktu. Sang Raja Bunian tidak meminta kristal jiwa kembali. Raja Bunian tahu keabadian telah berakhir. Sang raja kemudian memandang kembali ke mata air ibu, tempat suci yang menyatukan Bunian dan fana dalam kesedihan. Raja Bunian membungkuk hormat kepada patung kakek Tarno, lalu perlahan berjalan ke hutan, mencari cara untuk membuka portal lain menuju Sagara. Portal yang kini tidak lagi dilindungi oleh sihir es, melainkan oleh penerimaan 3 sumpah di hadapan kakek. Arya dan Rinjani ditinggalkan sendirian dengan kebenaran yang tak terhindarkan. Kebebasan Rinjani tidak datang tanpa pengorbanan. Rinjani berlutut di depan patung kakek Tarno. Gadis Bunian itu menyentuh es yang menyelimuti tubuh kakek. Es itu mulai mencair. Airnya mengalir ke mata air ibu. Ini bukan sihir Bunian. Ini adalah sentuhan empati. Kemampuan Bunian untuk merasakan kesedihan fana yang didapatkan kembali. Aku harus kembali ke Sagara, kata Rinjani. Matanya menatap Arya, tatapan mata yang penuh keseriusan. Mereka membutuhkan pemimpin yang tahu arti dari akhir. Pemimpin yang tahu cara untuk hidup dengan penuh gairah, bukan kebekuan. Aku harus mengajari mereka cara untuk menua. Arya menggarti. Rinjani adalah perwujudan kebebasan baru, Sagara. Tapi apa artinya bagi cinta mereka? Aku fana, Rinjani. Usiaku akan mengalir seperti sungai, sementara waktumu baru saja dimulai, jawab Arya. Rasa sakit menusuk di tenggorokannya. Rinjani tersenyum. Senyum yang kini mengandung melankolis yang indah. Maka, kita akan menghargai setiap detik yang kita miliki, Arya. Aku tidak lagi terikat pada Sagara, tapi aku memilih untuk memimpin Sagara melalui perubahan. Dan kau tidak lagi terikat pada kutukan Bunian. Kau bebas memilih duniamu. 4 pilihan yang dihadapi, pilihan itu kini beralih sepenuhnya ke Arya. Tinggal dicek menjaga mata air ibu dan makam kakek Tarno, atau kembali ke kota besar, menjalani kehidupan fana yang normal. Arya meraih tangan Rinjani. Tangan gadis itu terasa dingin, tetapi tidak lagi membekukan, melainkan segar, seperti embun pagi. Aku tidak bisa kembali ke tempat di mana aku tidak lagi merasakan denyut waktu, ujar Arya. Aku telah memilih Sagara, bukan karena kutukan, tetapi karena kaulah waktu yang ingin kuhargai. Arya memutuskan, laki-laki muda itu akan tetap di Cikemuning, menjadi penjaga gerbang yang baru. Bukan karena paksaan darah, tetapi karena pilihan cinta. Namun, Rinjani tidak mengizinkannya. Tidak, kau sudah memberikan terlalu banyak, Arya. Aku ingin kau menjalani hidup fana yang penuh, menjalani kehidupan yang ingin ayah dan kakek Tarno lindungi dariku. Rinjani memberikan hadiah terakhir kepada Arya, sebuah pecahan kristal jiwa yang sangat kecil, berbentuk tetesan air mata beku. Ini adalah kepingan kecil dari Sagara. Jika kerinduanmu terlalu dalam, atau jika dunia Bunian memanggil, kepingan ini akan menunjukkan jalannya. Tapi aku ingin kau hidup, benar-benar hidup. Sampai suatu hari, waktumu habis, Vi.
Waktu yang menunggu Rinjani membuka pusaran air murni di atas mata air ibu. Portal yang kini menjadi jalan bebas antara Sagara dan dunia fana. Gadis itu menoleh untuk terakhir kalinya. Aku akan kembali, bukan sebagai bunian yang beku, tetapi sebagai jiwa yang merasakan. Aku akan kembali saat kau membutuhkan aku, atau saat waktuku di Sagara telah membuat bunian mengerti arti dari kehangatan fana. Aku akan menunggumu di seberang. Rinjani melangkah ke dalam pusaran, dan portal itu menutup. Arya ditinggalkan sendirian di mata air ibu, bersama patung kakek Tarno yang perlahan mencair. Si pemuda menggenggam kepingan kristal jiwa kecil itu, terasa hanggot. Sebuah janji abadi di tangannya yang fana. Arya tidak kembali ke kota besar. Laki-laki muda itu tinggal di Cikemuning, memimpin desa dalam transisi dari legenda ke kenyataan. Arya membersihkan makam kakek Tarno, menceritakan kisah sang kakek kepada anak-anak desa. Arya tidak lagi melihat Rinjani di tepi sungai, tetapi si pemuda merasakan keberadaan gadis itu setiap kali angin membawa aroma cendana. Setiap kali tetesan air jatuh di mata air ibu, Arya hidup menua dengan gairah yang didapatkan Rinjani kembali. Laki-laki muda itu menunggu, sadar bahwa waktu adalah harga yang harus dibayar untuk cinta yang sesungguhnya. Dan suatu hari, ketika rambutnya memutih, si pemuda tahu Rinjani akan kembali, membawa janji baru di matanya yang kini berwarna coklat hangat. Kisah Arya, si pemuda fana yang bertemu gadis bunian saat mandi di Sungai Keramat, tidak berakhir dengan perpisahan, tetapi dengan penantian abadi yang dipenuhi dengan kehidupan fana yang berharga.